Haleluya. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama meskipun kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan, bahkan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak minta semuanya adik-adik tenang, jangan ganggu samping kanan kirinya, kakak ataupun adiknya. Oke, baik adik-adik, kita persiapkan Alkitabnya kita, persembahannya kita, supaya nanti pada saat ibadat tidak ada yang kesana kemari lagi untuk mencari Alkitabnya maupun persembahannya. Baik adik-adik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kakak undang kita bangkit berdiri dengan kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarkan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarkan nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di mana pada pagi yang ini Tuhan, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami adik-adik sekalian. Ya Allah, Bapa yang bertata di atas kerajaan surgawi, Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah jadi seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, masih tetap berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Dilanjut dengan Hai kawan, tahukah kamu? Oke, semuanya kita semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus kita itu baik, sungguh luar biasa baik.
kasih, dipersilakan Kakak Ida. Ya, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan luar biasa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, siapkan Alkitabnya, pegang Alkitabnya, dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah meskipun secara online dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hati yang tenang, sehingga apa yang kami dengarkan nanti boleh tertanam baik dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba yang melakukan firman-Mu, biarlah dapat berkata-kata seturut dari kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan buka Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4 sampai ke-11. Nah, kakak ulang ya. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-4 sampai 11. Oke adik-adik, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang disampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik, tema cerita kita pada pagi hari ini adalah cinta rumah Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan, rasanya sudah lama sekali kita beraktivitas di rumah karena masa pandemi pada saat ini. Yang sudah bersekolah akhirnya melakukan kegiatan belajar di rumah saja, yang sedang bermain-main di luar akhirnya hanya bermain-main dalam rumah saja. Bahkan ibadah yang pagi ini kita lakukan hanya dilakukan di rumah saja. Ya, jadi bukan berarti tidak dilaksanakan ibadah ya, tetap dilaksanakan, tapi kita laksanakan dari rumah saja, diikuti dari rumah, yang disebut dengan ibadah online ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang paling anak-anak Tuhan rindukan? Ayo. Ya, ada yang sudah rindu bertemu dengan ibu guru, sudah rindu bertemu dengan teman-teman sekolah, ada yang sudah rindu pergi jalan-jalan, bermain di Themson, bahkan pergi berlibur tempat liburan. Ya, ada juga yang rindu untuk berkunjung ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya yang jauh, tapi karena masa pandemi akhirnya tidak bisa dilakukan. Iya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira ada tidak ya yang rindu pergi sekolah minggu, pergi ke gereja untuk beribadah? Ayo. Iya, pasti semua anak-anak sekolah minggu merindukan itu. Ya, kalau anak-anak yang rajin pergi sekolah minggu,
anak-anak yang rajin ikut beribadah di gereja pasti sangat rindu untuk pergi ke gereja. Ya, karena itu kita semua tidak boleh jemu, tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memulihkan keadaan bangsa dan negara kita dari wabah COVID-19. Ya, sama dengan Raja Daud di dalam pembacaan kita pada saat ini. Dia sangat merindukan rumah Tuhan. Karena kalau dia ada di rumah Tuhan atau yang dulu disebut dengan bait Allah, dia sangat senang. Ia senang karena ia bisa memuji Tuhan, dia bisa berdoa kepada Tuhan, ataupun dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya, oleh karena itu Raja Daud menjadi sangat bahagia, sangat bersukacita, merasa tenang, bahkan dia merasa aman dan tidak takut. Karena apa? Iya, karena Raja Daud percaya bahwa orang yang selalu berada di dalam rumah Tuhan juga akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Iya. Tidak ada musuh yang bisa mencelakakan karena Tuhan selalu menjaganya. Nah, apakah anak-anak Tuhan tahu apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan? Iya. Ayo, ada yang tahu? Ya, ada yang mengatakan rumah Tuhan itu gereja. Ya, itu benar. Tapi masih ada pengertian lainnya, ayo. Iya, rumah Tuhan itu adalah kita yang selalu rindu melakukan kehendak Tuhan. Iya. Jadi rumah Tuhan itu bukan hanya gedung gereja, tapi rumah Tuhan itu adalah adik-adik dan kakak yang selalu rindu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Ya, coba ingat, biasanya di gereja kita melakukan apa? Ayo, kalau pergi sekolah minggu apa yang dilakukan? Ya, kita beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi memuji nama Tuhan, kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi yang membuat kita bahagia adalah karena kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Yang membuat kita bersukacita dan bahagia adalah karena kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan sayang kepada kita. Ya, yang membuat kita merasa aman karena kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita. Dan semua itu boleh kita lakukan di mana saja. Iya. Jadi bukan hanya ketika kita berada di gedung gereja, tapi di mana saja. Berarti dimanapun kita berada, kalau kita selalu rindu berdoa, memuji Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita juga akan tetap merasa bahagia, merasa aman, tidak perlu takut karena kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan. Jadi yang disebut gereja itu bukan hanya gedungnya. Iya, jadi gereja itu bukan hanya gedungnya yang saat ini kakak tempati, ya, yang kakak tempati untuk melaksanakan ibadah online, ya, bukan cuma gedungnya, tetapi gereja itu adalah adik-adik dan juga kakak, ya. Jadi adik-adik dan juga kakak dan semua orang adalah gereja. Jikalau orang itu atau adik-adik dan kakak yang selalu rindu dan bersemangat memuji nama Tuhan, rajin membaca firman, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, ya. Jadi harus diingat lagi adik-adik, ya, sekali lagi bahwa gereja itu bukan hanya gedungnya, tetapi gereja itu adalah kakak dan adik-adik juga dan semua orang yang ada di dunia ini yang selalu taat kepada perintah
Tuhan, ia selalu taat dengan perintah Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, itu adalah diri kita masing-masing. Ya, adik-adik, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa kita juga adalah gereja ketika kita merindukan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi tetap semangat, tetap bergembira. Tuhan Yesus sayang adik-adik, sayang kakak, dan sayang semua orang di dunia ini. Ya, demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita menyanyi Aku Diberkati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik buat segala penyertaan-Mu dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati, berikan selalu kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan selalu baru di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus berkati sehingga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu membanggakan orang tua mereka, terlebih membanggakan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik kami yang masih dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus berkati mereka biarlah dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat akan firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang pandai, dan menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa buat adik-adik kami, jika ada dari mereka yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga minggu depan boleh bersemangat untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Juga bagi adik-adik kami, jika ada dari mereka yang malas, Tuhan Yesus ketuk pintu hatinya, sehingga minggu depan juga boleh bersemangat untuk mengikuti ibadah. Kami juga berdoa buat adik-adik kami, jikalau ada adik-adik kami yang merasakan sukacita ya Tuhan, karena Tuhan telah menambahkan umurnya setahun lagi. Tuhan Yesus berkati mereka ya Tuhan, jaga dan lindungi mereka, biarlah dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu membahagiakan kedua orang tua dan menghadirkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati, pulihkan bangsa dan negara kami dari wabah COVID-19 ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti yang Tuhan kehendaki, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati sekolah minggu kami, biarlah sekolah minggu kami boleh tetap ada, dan untuk ibu guru, kakak-kakak pembimbing, dan Yesus berkati juga, berikan kekuatan kesehatan sehingga boleh ada untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, persembahan telah kami jalankan, berkati untuk kami pakai dalam sekolah minggu kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membuka dalam kecuan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di mana Tuhan pada hari ini Tuhan kami anak-anakmu sudah mendengarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati pada kami dari awal pertengahan hingga pada akhir ini. Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh kehidupan kami. Tuhan, selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya.